Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Python. Akhirnya kita di pelajaran terakhir ya, yaitu hmm, code-nya ganti jadi Markdown. Kita akan belajar sets dan boolean. Nah, ini sets dan boolean. Jadi teman-teman, kalau setelah ini kita akan langsung ini ya teman-teman saya ini pakai kamera. Kita akan langsung coba buat ini. Kita akan coba langsung buat software ya. Kita apa? Software lagi. Kita akan langsung buat project gitu ya. Hmm, Statika sederhana aja dulu yang simple beam. Kita akan buat baik. Kita belajar dulu sets dan boolean. Apa sih sets dan boolean itu? Kita dari set dulu ya. Nah, kita hashtag dulu. Nah, set adalah tipe data di Python yang menyimpan koleksi elemen unik dan tidak berurutan. Set berguna untuk operasi himpunan seperti gabungan, irisan, dan selisih. Gitu ya teman-teman ya. Ya, kita kita ini aja dulu. Kita cerna saja dulu ya set bahwa ada data namanya set gitu ya. Kita langsung lanjut set itu kayak gimana sih? Set dibuat menggunakan kurung kerawal atau fungsi set gitu ya. Jadi ada tulisan set, terus ini atau kurung kerawal to aja. Kalau pakai kurung kerawal to itu termasuk set disebutnya. Tetapi set ini tidak mendukung elemen duplikat ya. Kita contoh seperti ini. Saya teman-teman bikin begini nih. Nah, ini datanya akan langsung dianggap set gitu, type set gitu ya. Type set gitu ya. Langsung dibaca set. Nah, coba teman-teman ini misalnya dia sama kan biasa kan kita pakai kurung biasa ya. Ini sekarang pakai kurung kurawal. Beda dengan tadi yang mana itu? Kita bukan tuple tapi yang sebelumnya itu dictionary. Kalau dictionary kan kayak gini. Mahasiswa sama dengan kayak gitu kan. Nah, kalau set itu kayak gini angka enter. Coba dia type angka. Apakah dia dibaca dictionary? Ah, dia dibaca set gitu ya. Dia dibaca set. Oke. Nah, tapi gini teman-teman. Misalnya ini set kan ya. Data ada duplikasi angka gitu 1 2 2 3 3 4 gitu. Nah, ini tidak akan dibaca oleh set. Jadi misalnya print data. Nah, itu dia cuma baca 1 2 3 4 gitu. Dia tidak baca duplikasi datanya. Itu kekurangannya set ya. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan data untuk set ya. Kita coba misalnya contoh gini. Sorry. Misalnya data titik add gitu ya. Terus buka kurung 7 misalnya. Terus kita kita panggil lagi kembali. Sudah ada 7 di situ ya. Kita juga bisa remove ya. Kita bisa keluarkan datanya misalnya remove. Kita keluarkan 2 misalnya. Datanya kita ini lagi sudah tidak ada 2 di situ ya. Nah, kita juga bisa menghapus pakai discard ya, discard. Coba data yang mana yang dihapus? Sorry, berarti discard coba misal 2 ya. Apa yang dihapus ya? Oh, tetap ya. Saya nggak tahu ya. Bisa juga clear ya, misalnya data titik clear. Clear ini hapus semua. Misalnya data. Habis, setnya habis gitu ya. Oke. Set juga itu bisa berguna untuk formasi himpunan ya. Misalnya ada data seperti ini. Nah, terus kita tulis seperti ini. Kalau kalian belajar himpunan, belajar ulang ya dari SD atau bukan SD, SMA, jadi print A ini
lambangnya itu union ya, union itu gabungan. Jadi kita enter. Nah, jadi gabung 1 2 3 4 5 6 gabungan gitu ya. Bisa juga seperti ini. Kita pakai dan di tengah. Ini artinya dan ini adalah intersection atau irisan ya. Jadi kita enter lagi. Nah, irisannya itu adalah 3 dan 4 karena 3 dan 4 yang beririsan masing-masing gitu ya. Atau misalnya selisih gitu, selisih kayak gini. Bisa juga. Itu jadi 1 2 karena coba belajar ulang kenapa selisihnya bisa 1 2. Saya lupa. Intinya kenapa tidak 5 6 ya? 3 4 5 6. Oh, mungkin semuanya dijumlahkan ya? Nggak mungkin. Tapi itulah intinya himpunan ini, persamaan himpunan. Set juga bisa diubah menjadi immutable kayak tuple. Jadi caranya begini. Data sama dengan frozen set 1 2 3 4 gitu ya. Jadi tinggal enter, tinggal kita misalnya data. Misalnya kita mau ubah misalnya data dalam kurung 2 gitu ya. Sama dengan 5 gitu kita mau ubah jadi gitu. Nah, pasti error. Karena itu, karena dia sudah di frozen ya. Bukan, sorry. Atau dia gini. Ini betul. Frozen set. Object does not support item assignment. Nah, gitu. Karena dia sudah di frozen gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar boolean ya. Oke. Boolean atau bool adalah tipe data yang hanya memiliki dua nilai true atau false gitu ya. Oke. Jadi gini teman-teman, sebenarnya masih banyak sih yang harus kita pelajari. Ada if, ada apa gitu. Ada kucing berkelahi. Ada if dan banyak fungsi-fungsi lain. Tapi kita akan belajar sambil mengerjakan ini aja ya, kita mengerjakan project. Nanti kalau ada waktu saya coba menjelaskan banyak fungsi gitu ya. Cuma kayaknya tidak ada waktu deh. Oke, kita coba lanjut. Boleh. Contoh begini teman-teman. Misalnya ini, print 10 adalah 5. Pasti hasilnya true. Gitu ya. Atau tidak print. Misalnya 10 kurang dari 7 misalnya. Itu false. Nah gitu, itu boolean ya. True atau false. Nah, teman-teman harus lihat ada beberapa nilai itu sudah pasti false. Contohnya ini aturan umum ya. Nilai kosong atau tidak ada atau non itu pasti dianggap false sama boolean. Lainnya itu dianggap true. Coba teman-teman cek aja misalnya print terus bool terus zero gitu ya. Oh sorry, salah. Nah kayak misalnya kayak gitu, enter, nah itu pasti dia false. Nah boolean ini sangatlah apa ya, sangatlah berguna ketika kita mengerjakan operasi-operasi logika. Contoh gini, ini ada dua, x sama dengan true dan y sama dengan false ya. Jadi x itu benar dan y itu salah gitu ya. Kita sudah run, kita masukkan seperti ini. Print x and y. Oke. Nah, hasilnya salah karena dia akan benar jika dua-duanya true gitu. Kalau dua-duanya salah satunya salah, maka fungsi dan seperti teman waktu kita SD terakhir tuh SMA mungkin ya, yang dan atau gitu teman-teman ya, operasi-operasi logika itu teman-teman, matematika ya, logika matematika. Nah, coba pakai atau ya, print x or y. Ini dapatnya true. Ini coba teman-teman nih, misalnya saya Google ya. Aduh, operasi logika matematika. Dan atau.
saya lupa ya, disjungsi ya gitu, ini nih kayak di jika dilambangkan dengan PV key atau dan ya, paus adalah mamalia atau herbivora. Aku bingung akan pergi dengan Rin atau Derry. Nah, kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, intinya seperti itu. Operasi-operasi logika ya. Kita juga bisa membalik nilai boolean. Jadi misalnya kita balik ya, Ctrl V. Misalnya print not X, enter, false. X menjadi false. Ketika kita X itu apa? Nah, dia masih true ya. Kita contoh lain ya. Saya juga bingung kenapa ya tetap true ya. Berarti kalau mau diubah langsung aja. Jika misalnya X sama dengan false. Apakah begitu ya? Oh, misalnya X sama dengan false. Oh, harus pakai huruf besar depannya. Nah, baru. Berarti X itu false. Oke, begitu cara ubahnya. Oke, selanjutnya itu kita pakai fungsi if ya. Jadi Ctrl V, misalnya saya punya umur sama dengan 20. Maka lalu kita pakai rumus ini. If umur lebih besar dari 18, Anda sudah dewasa. Nah, Anda sudah dewasa. Berarti atau seperti ini. Anda masih anak-anak. Oh, sorry. Sorry. Oh, sorry. Dia harus bersamaan ya. If umur lebih dari 18, Anda sudah dewasa. Outputnya, oke. Jika Anda masih anak-anak, enter. Oke. Coba umurnya kita ganti menjadi 5 gitu ya. Terus ini kita call satu kali lagi. Anda masih anak-anak. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, sudah sampai di penghujung tutorial. Setelah ini mungkin sedikit tentang if dan else ya. Tapi teman-teman akan mendapatkannya nanti tuh, gampang. Jadi kita simpulkan dulu bahwa set digunakan untuk menyimpan data unik. Sorry. Salah. Ini kita ganti. Kita ganti markdown dulu. Set digunakan untuk menyimpan data unik, mendukung operasi simpulan dan tidak memiliki urutan. Boolean hanya memiliki nilai true dan false. Sering digunakan dalam kondisi dan operasi logika. Nilai kosong dianggap false, lainnya dianggap true. Nah, itu saja pelajarannya. Kita akan mulai buat selanjutnya kita akan mulai buat project. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.